Ya, Pak. Sekarang sudah di masuk. WA? Sudah di enggak tadi Pak di komentar Jo. Tadi Pak ada kirim di komentar. Pak, ini sudah kita rekam ya Pak ya karena waktu. Ya. Kita sudah rekam ini. Tunggu. Atau itu Jo. Kalau begitu itu Jo tadi Jo. Tadi Jo Pak, rencana pendampingan. Oke. Materinya itu, rencana pendampingan supaya Jo. Ya. Sudah masuk belum? Lagi seru nih main gamenya. Dikit lagi menang. Belum Pak? Belum ya. Yeay, aku menang. Masuk? Sudah? Sudah masuk Pak Naftali? Sudah. Silakan. Sudah masuk, Pak. Ya, silakan presentasi. Ya. Tapi masih tapele yang gambar ini. Sebentar kita mulai. Jangan sampai. Oke. Tunggu Kedengaran Pak? Pak, ini yang kita punya ini Pak. Halo? Halo, ini kita punya Pak. Salah Pak. Iya. Enggak apa-apa? Itu nama saya. Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Oke, silakan. Kan yang kita cari sini kan. Ya, oke, silakan. Ya, oke. Main lagi. Sekarang aku bisa makan. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Capek banget sekolah. Teman kesempatan ini saya akan Ayo kaki, praktekin lagi. mempresentasikan. Ini akan kita masukkan dalam tugas membuat video, yaitu dengan materi forum rencana pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, yaitu terdiri dari kriteria pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesi. Yang pertama, kriteria yang perlu kita dampingi yaitu mengenai menganalisa konteks karakteristik satuan pendidikan. Nah, yang perlu kita dampingi terhadap guru dan kepala sekolah yaitu pertama identifikasi standar nasional pendidikan atau SNP, kemudian analisis kondisi satuan pendidikan dan analisis kondisi lingkungan. Setelah kita memberikan pendampingan, kita akan melaksanakan evaluasi terhadap materi yang kita sudah dampingi terhadap guru-guru dan kepala sekolah. Kita evaluasi apa yang kita evaluasi itu mengkaji, mengidentifikasi, merumuskan, menentukan kegiatan dan waktu, menentukan waktu. Jadi kegiatan apa dan waktu, kapan yang kita lakukan untuk pelaksanaan evaluasi itu. Selanjutnya untuk pengembangan profesional, yaitu disusun bersama-sama oleh guru, komite sekolah, pengurus yayasan, atau stakeholder yang terkait, ya, dan narasumber dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan. Itu mengenai konteks karakteristik satuan pendidikan. Selanjutnya, mengenai perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang perlu kita dampingi yaitu yang pertama, harus sesuai dengan kondisi dan lingkungan, budaya dan karakteristik sekolah, dan bobot suatu visi, misi, dan tujuan yang dibuat. Mengapa kita perlu dampingi ini? Karena memang kenyataan di lapangan tidak dapat dipungkiri, masih banyak sekolah yang belum tepat untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah, sehingga ini memerlukan pendampingan yang secara serius dan kontinu terhadap teman-teman kepala sekolah dan guru-guru bahkan stakeholder yang terkait. Setelah kita melakukan pendampingan, tentu kita tindak lanjuti dengan evaluasi, yaitu memberikan rekomendasi untuk visi misi serta tujuan yang tidak relevan lagi. Jadi ketika dari hasil evaluasi itu ada tujuan atau visi misi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan sekarang,
seperti sekarang kita fokus pada pembelajaran pelajar Pancasila, maka itu yang perlu kita masukkan dari hasil revisi ini. Sehingga terjadi pengembangan profesi, ya, terjadi perubahan bagi teman-teman guru mengenai cara bagaimana merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, itu yang perlu kita kembangkan untuk mengembangkan profesi bidang ilmu yang menghasilkan guru-guru yang profesional dan entrepreneur. Boleh, iya. Kalau kita mau bikin begini, mau ketik bagaimana ya? Kita mau bikin begini. Selanjutnya, ya sementara jalan kita mau video dah. Teman-teman, pada poin yang ketiga yaitu menentukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, yang kita dampingi dalam mengorganisasikan pembelajaran ini yaitu melaksanakan workshop yang mengacu kepada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta-fakta, konsep-konsep, prosedur atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, ini pengorganisasian pembelajaran ini sangat menentukan untuk tercapainya tujuan. Nah, ini perlu pendampingan bagi orang semua agar supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai di satuan pendidikan itu. Dan tentu kita tindak lanjuti dengan evaluasi, yaitu kita melihat kesesuaian antara fakta, konsep, dan prosedur pengorganisasian ini. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, ini yang kita evaluasi dan tentu kita tindak lanjuti dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesional guru, seperti pemberian penguatan kepada guru dalam pengorganisasian pembelajaran di kelas. Oke. Nah, ini untuk pengorganisasian pembelajaran. Selanjutnya, kriteria yang ketiga yaitu menyusun rencana pembelajaran, yaitu kita mendampingi lewat kegiatan workshop penyusunan perangkat, misalnya penyusunan RPP, penyusunan KKM, penyusunan program, analisis, dan seterusnya. Nah, sini membuat program semester, program satuan tahunan. Ya. Selanjutnya ini diimplementasikan dalam program. Nah, dan evaluasi serta refleksi. Karena memang evaluasi serta refleksi ini sangat penting di dalam membuat rencana pembelajaran. Guru itu harus merefleksi ke belakang bagaimana dia membuat rencana pembelajaran ini sudah berhasil atau tidak. Ini yang perlu kita dampingi dan tentu dari hasil pendampingan ini kita evaluasi sudah sejauh mana hasil pendampingan kita ini, yaitu kesesuaian antara KD dengan tujuan pembelajaran sudah sesuai atau belum, indikator-indikator, dan selanjutnya dengan asesmen. Ya, karena semua ini rencana pembelajaran ini endingnya itu di asesmen. Ya, baik itu asesmen formatif maupun sumatif. Ya. Selanjutnya lewat evaluasi ini ketika ada hal-hal yang perlu kita benahi, perlu kita kembangkan itu melalui kegiatan pengembangan bagi guru-guru melalui pemberian penguatan kepada guru dalam menyusun rencana pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan KKG ataupun mungkin ada workshop-workshop yang perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran ini sehingga ini bisa tercapai. Dan disimpulkan atau kesimpulannya boleh tampilkan Pak? Sehingga ya dari kegiatan ini maka disimpulkan pentingnya pendampingan evaluasi dan pengembangan profesi adalah yang pertama, guru belum menyusun silabus dan RPP sendiri.
dokumen yang ada adalah hasil perumusan di KKG atau mengadopsi langsung model silabus dan RPP yang diterbitkan oleh Pusgo. Kesimpulan yang kedua, guru melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal, tetapi hanya 40% guru yang melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dimiliki. Dan kesimpulan yang ketiga, yaitu buku yang digunakan guru sebagai literatur pembelajaran terbatas pada buku pegangan belajar siswa. Keempat, kesimpulan yang keempat yaitu guru enggan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Misalnya, belum menerapkan pendekatan model, metode, strategi, dan belum memodifikasi media pembelajaran. Dan kesimpulan yang kelima yaitu asesmen yang dilakukan guru masih terbatas pada objektif tes. Belum tersedia penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian dan portofolio. Kesimpulan selanjutnya yaitu kegiatan remedial belum dilakukan berdasarkan diagnosis permasalahan belajar siswa, dan guru juga tidak melakukan program pengayaan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu guru tidak memiliki karya ilmiah dan laporan penelitian tindakan kelas atau PTK karena guru kurang memiliki pemahaman konkret bagaimana merancang karya ilmiah dan PTK sehingga jarang sekali ada publikasi ilmiah di sekolah tersebut atau di satuan pendidikan. Jadi ini pemaparan kesimpulan yang sudah disampaikan, dan tentu saat ini kita akan sharing, diskusikan mengenai apa yang sudah disampaikan ini. Itu kepada teman-teman, saya persilakan untuk memberikan masukan untuk kelengkapan dari pendampingan, rencana pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesi ini. Demikian Pak, selanjutnya disilakan atau dikembalikan kepada moderator Pak Mauli. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Naftali. Ya, oke. Silakan kita tanggapi. Mulai dari Pak Rudianto mungkin mau menanggapi hasil presentasi, atau Pak Mona dulu, silakan. Di mute Pak. Mikrofon. Ya. Oh, Pak Mona dulu. Pak Mona dulu ya. Siap. Ya. Temuan saya di lapangan, memang apa yang dikatakan oleh siapa pembawa materi tadi? Pak Naftali. Pak Naftali. Naftali. Iya. Ya. Yang sangat-sangat ekstrim. Ketika kami mau membimbing, kami mau mengarahkan, membina guru, terkadang guru saat ini sudah memiliki sifat masa bodoh. Takutnya gitu, Kang. Ya, memiliki sifat masa bodoh begini. Pak pengawas, bagaimana kalau Pak pengawas backing akang gitu, administrasi. Ya, itu temuan kami Pak di lapangan. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan guru semacam itu, berarti kan gurunya sudah tidak ada apa namanya ya, motivasi untuk membenahi diri. Padahal sebenarnya guru itu harus lebih untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, dia harus belajar lebih banyak membaca. Apalagi di dunia sekarang ini kan sudah internet. Sebenarnya banyak yang akan ditemukan. Cuman permasalahannya Pak, banyak juga di Kota Bitung lokasi-lokasinya tidak ada internet. Ya kami bersyukur wali kota kami memprogramkan 1000 titik internet akan diusahakan oleh pemerintah kabupaten kota. Oke. Nah sekarang ya. Jangan terlalu banyak Pak. Waktu kurang. Ya. Oke. Waktu kurang 10 menit kita mau. Ya. Oke. Makasih Pak. Makasih. Ya. Silakan Pak Naftali ditanggapi pertanyaan dari Pak. Oke. Terima kasih Pak siapa? Pak Mona. Ya? Pak Mona ya. Pak Sumilat. Pak Mona ya. Ya makasih Pak. Memang Pak itu betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Mona. Ya, saya juga kebetulan pengawas itu sering ketemu guru seperti itu.
Nah, oleh sebab itu, lewat rencana pendampingan ini, kita perlu mendampingi dan memotivasi guru, supaya guru itu betul-betul melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ya, perlu kita kasih motivasi. Saya percaya guru-guru kita ini sudah mampu membuat administrasi pembelajaran. Iya, saya percaya itu, apalagi guru-guru senior. Cuma mereka itu tinggal cari gampang. Ya, jadi motivasi ini yang kurang saya kira. Nah, saat ini yang perlu kita dorong ini orang berusaha merubah mindset guru-guru ini, ya, untuk menuju sekolah penggerak pembelajar Pancasila yang saat ini sedang gencarnya kita lakukan. Dan mengenai IT, Pak, ya ini memang masalah bukan cuma di Bitung, Pak. Saya kira ada beberapa daerah juga, ada beberapa sekolah. Tapi saya pikir kalau guru punya motivasi untuk mengembangkan potensinya, dia akan berusaha mencari tempat-tempat atau titik-titik yang punya jaringan internet atau signal. Ya, makasih Pak Mona. Iya, bagaimana Pak Mona dari tanggapan dari Pak narasumber, bisa diterima, Pak Mona? Pak Mona. Halo Pak Mona. Bisa diterima? Mikrofon Pak, mikrofon Pak. Atau mungkin ada tambahan. Mengingat waktu Pak, mengingat waktu kita punya waktu cuma. Ya. Silakan Pak Rudianto, mungkin mau bertanya. Silakan Pak Rudianto. Mikrofon Pak, mikrofon. Pak Rudianto, mikrofon. Dalam yang dilibatkan untuk orang pengawas masuk dalam Pak Rudianto bagaimana? Mikrofonnya enggak di unmute Pak, di unmute Pak. Di unmute. Kepala sekolah dan guru. Karena yang akan menjadi mengetahui cara membuat modul ajar itu dituntut mikrofonnya. Ya. Iya, silakan Pak. Halo? Iya, kedengaran Pak? Iya, bisa, silakan. Iya, terima kasih. Untuk di kesimpulan saya menambahkan sedikit di sini. Di sini ada guru, buku guru digunakan di sini terbatas. Kalau sesuai dengan pengalaman yang kita dapatkan di lapangan, sebetulnya dari dana untuk post reguler dengan afirmasi di situ banyak penggunaan buku. Jadi di sini sebetulnya yang bukan daripada kekurangan media pembelajaran, namun kelebihan media pembelajaran tinggal mungkin apa yang disampaikan Pak Naphtali tadi, yaitu penguasaan guru atau kompetensi guru dalam penggunaan buku lewat misalnya buku pembelajaran, karena sebagian besar buku yang ada di sekolah hanya berada di lemari, bahkan sudah banyak ini orang bilang tulis secara lawas-lawas. Ya, sehingga mungkin di sini perlu kita sebagai pengawas mendampingi, terutama macam disampaikan Pak Naphtali dengan Pak Mona tadi, memang kami juga di Bola Mongondo Timur banyak kekurangan di daerah, yaitu jaringan internet kurang. Saya sendiri perjalanan jauh datang ke daerah lain untuk mengikuti kegiatan ini, supaya saya dapat mengikuti apa program yang kita jalankan di tempat ini. Jadi untuk buku saya rasa sudah banyak bagaimana kita mendampingi dalam penggunaan media yang ada di sekolah. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Naphtali? Tambahan dari Pak Rudianto. Ya, terima kasih usul yang bagus ini Pak Rudianto. Memang inilah fungsinya pendampingan yang kita lakukan. Jadi tentu kita melihat apa-apa yang masih kurang di dalam satuan pendidikan itu yang perlu kita dampingi. Ya, jadi ini perlu kita dampingi dalam guru memanfaatkan buku-buku yang ada di sekolah. Ya, terima kasih masukannya Pak Rudianto. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Oke. Bapak
Bapak-bapak yang saya hormati, ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh presentasikan oleh Pak Naftali tadi, saya bisa simpulkan bahwa pendampingan ini memang sangat kita perlukan, ya. Iya, sangat penting ya. Jadi mana ini dia? Oke, mengingat waktu tinggal 5 menit lagi. Jadi kesimpulannya begini Pak, untuk masalah buku, ya. Sesuai dengan materi yang sudah kita terima bahwa kita harus bisa mendampingi guru untuk membuat modul ajar, ya. Bagaimana kita nantinya membiasakan guru memberikan pembelajaran itu dengan menggunakan hasil karya sendiri, ya, dengan modul ajar. Materi-materinya kita buat dari mana? Kita tentunya membuka internet dari Google, ya, Om Google, Mbak Google, semuanya ada di situ. Ya. Kemudian untuk tadi Pak Rudianto menyebut dengan BOS, afirmasi maupun best order. Perlu disampaikan juga ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sebagai pengawas juga adalah punya kewajiban untuk memonitoring tentang BOS. Perlu disampaikan kepada teman-teman kepala sekolah bahwa dana pembelian buku itu sudah tidak boleh lagi secara itu, harus kita melalui Sipla, ya. Semua pembelajaran harus melalui Sipla. Jangan sampai nanti kepala sekolah ya tersangkut dengan BPK, tersangkut dengan KPK, ya. Jadi kita harus ingatkan pembelanjaan semuanya harus melalui Sipla. Oke, hanya sampai di sini pertemuan kita, ya, mengingat waktu sudah habis, ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Kita masuk lagi ke ruang umum. Oke. Ya, makasih, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Ini sementara bapak ini kan Ketua minta izin. Ya, silakan bagaimana Pak? Oke. Ya, waktu itu. Masih bergabung di umum, sudah berproton diskusi. Ini aku tuh mau kanalnya, meta, di mau dibuka kan? Aduh.